Selamat datang di channel Nimehara, tempat bersatunya para fans One Piece baik teori, fakta yang belum terungkap, dan pembahasan dari sudut detail yang belum dibahas Eiichiro Oda. Informasi yang kalian dapat tidak hanya mengikuti alur cerita, namun terdapat analisis mimin yang menarik lainnya. Tentunya terkiat fakta-fakta kecil yang terlewat dari manga maupun animenya. Mari kita mencoba memecahkan misteri besar siapa Joy Boy dan Abad Kekosongan, dan hubungannya dengan Bakasenko Luffy yang sekarang ini dan nantinya. Setiap video di channel ini dibangun dengan riset berbagai sudut pandang kritis, dan dengan semangat penuh sebagai pejuang One Piece. Cerita kali ini membuka kembali kelanjutan dari bab sebelumnya, namun dengan atmosfer yang lebih mendalam. Melanjutkan cerita pada chapter sebelumnya, Shinji menampilkan dunia One Piece sedang dilanda kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di 4 penjuru dunia, pertempuran besar meletus, mengguncang keseimbangan kekuatan yang selama ini rapuh. Di negeri raksasa Elbaf, tanah suci Marijoa, Pulau Hachinosu, dan perairan luas dunia baru, para pahlawan, penjahat, dan penguasa saling berhadapan dalam pertarungan yang akan menentukan masa depan dunia. Narator dengan suara berat menggambarkan situasi ini sebagai badai yang tak terelakkan, di mana setiap pukulan, setiap keputusan, dan setiap pengorbanan memiliki konsekuensi yang akan mengubah sejarah. Di negeri Elbaf, tanah kelahiran para raksasa yang megah, langit dipenuhi asap dan suara dentuman senjata. Kelompok bajak laut topi jerami, dipimpin oleh Monkey D. Luffy, berhadapan dengan kekuatan mengerikan dari pemerintah dunia. Di tengah medan perang, para kesatria suci, pasukan elit yang setia pada penguasa tata kosong, Imu Sama, bergerak dengan presisi mematikan, menghancurkan segala yang menghalangi mereka. Imu Sama sendiri, sosok misterius yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang di balik kekuasaan dunia, kini tampil di garis depan dengan kekuatan yang menakutkan. Luffy, yang baru saja pulih dari serangan pedang raksasa Imu Sama berkat makanan penyembuh dari Chopper, kini berdiri dengan penuh semangat dalam wujud Gear 5 Tiger Man-nya. Matanya menyala-nyala dan aura haki Haoshoku-nya memenuhi udara, membuat para prajurit di sekitarnya gemetar. Dalam sebuah momen epik yang terpampang dalam halaman ganda, Luffy bergerak secepat kilat, melesat ke arah Imu Sama yang sedang mengarahkan lingkaran sihirnya ke arah Pangeran Loki dan Skopper Gaban, dua tokoh penting di Elbaf. Dengan teknik baru yang dinamakan Gomu Gomu no Tiger Man, Luffy melepaskan pukulan dahsyat yang membawa gelombang haki Haoshoku begitu kuat, hingga Imu Sama terpental jauh, menghantam dinding batu raksasa yang langsung runtuh menjadi puing-puing. Penduduk Elbaf yang menyaksikan pertarungan ini bersorak, namun Luffy tidak merayakan kemenangan terlalu cepat. Dia tahu Imu Sama bukan lawan biasa. Dengan kekuatan regenerasinya yang legendaris, Imu Sama mungkin akan bangkit kembali, lebih kuat dan lebih berbahaya. Usopp yang berada di dekatnya berteriak, "Luffy, kita harus segera membantu yang lain. Penduduk desa masih dalam bahaya." Luffy mengangguk, matanya penuh tekad. "Aku akan mengakhiri ini, tapi kalian harus lindungi Elbaf," perintahnya kepada kru topi jerami lainnya. Di sisi lain medan perang, Zoro dan Sanji bertarung melawan para kesatria suci. Zoro dengan 3 pedangnya yang berkilau menghadapi seorang kesatria berarmor emas yang menggunakan tombak raksasa. Setiap tebasan Zoro bertemu dengan pertahanan yang kokoh. "Kalian pikir bisa menghentikan kami? Kami adalah sayap Raja Bajak Laut," teriak Sanji penuh percaya diri. Jauh di tanah suci Marijoy, markas pemerintah dunia, kekacauan lain sedang berlangsung. Organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon melancarkan serangan besar-besaran untuk mengguncang fondasi kekuasaan para Tenryubito. Para Gorosei, 5 tetua yang menjadi penutup rahasia Imu Sama, bergerak untuk menghentikan revolusi ini. Mereka menggunakan kekuatan buah iblis mengerikan yang membuat mereka hampir tak terkalahkan. Dragon, dengan mantel hijaunya yang berkibar di tengah angin, memimpin pasukannya dengan strategi cerdas. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbesar mereka untuk mengakhiri tirani pemerintah dunia. Bersama Sabo, Ivankov, dan Karasu, Dragon melawan Gorosei dalam pertempuran yang penuh dengan ledakan dan kehancuran. Sabo, dengan Mera-Mera Nomi, menciptakan lautan api untuk menahan serangan salah satu Gorosei yang berubah menjadi makhluk raksasa menyerupai naga. "Kami tidak akan mundur. Kebebasan dunia ada di tangan kami," teriak Sabo, nyala apinya semakin membesar. Namun, pertarungan ini tidak mudah. Gorosei memiliki kekuatan yang jauh melampaui ekspektasi, dan setiap serangan mereka membawa dampak besar. Ivankov,
dengan kekuatan Horu-Horu no Mi, mencoba melemahkan musuh dengan suntikan hormon, tetapi Gorosei tampaknya kebal terhadap efeknya. Dragon, yang menyaksikan perjuangan anak buahnya, mulai mempertimbangkan untuk menggunakan kartu asnya, kekuatan misterius yang selama ini disembunyikan dari dunia. Di Pulau Hachinosu, markas bajak laut Kurohige, suasana tidak kalah tegang. Organisasi SWORD bersama pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Admiral Fujitora melancarkan operasi berani untuk menyelamatkan Monkey D. Garp yang masih terkurung di penjara bawah tanah pulau itu. Fujitora, dengan pedangnya yang dipenuhi haki, memimpin serangan dengan gravitasi dahsyat dari Zushi no Mi, menghancurkan benteng-benteng pertahanan Kurohige. Namun, para anggota bajak laut Kurohige, meskipun tidak dalam formasi lengkap, tidak mudah menyerah. Katarina Devon dan Vasco Shot bertarung dengan ganas menghadapi pasukan SWORD yang dipimpin oleh Koby dan Helmeppo. Koby, yang telah berkembang menjadi petarung tangguh, menggunakan teknik Rokushiki untuk menahan serangan Katarina Devon, sementara Helmeppo berjuang mati-matian untuk membuktikan bahwa dia layak berada di sisi Koby. Fujitora, dengan mata tertutup dan indera tajamnya, merasakan kehadiran Garp di kedalaman penjara. Pertarungan ini menjadi ujian besar bagi Fujitora dan SWORD, yang harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Garp sebelum Kurohige kembali. Di perairan dunia baru, pertempuran epik antara kelompok bajak laut rambut merah dan bajak laut Kurohige terus berlangsung. Selama 10 jam, kedua kelompok saling berhadapan tanpa ada tanda-tanda menyerah. Shanks, dengan pedang Griffin di tangan, memimpin krunya dengan karisma yang tak tertandingi. Ben Beckman dan Lakiru, dua pilar utama bajak laut rambut merah, bertarung dengan sinergi sempurna menghadapi Shiryu dan Kuzan dari kelompok Kurohige. Dalam sebuah momen dramatis, Shanks menggunakan Kenbunshoku Haki tingkat tinggi untuk melihat serangan mendadak dari Shiryu yang menggunakan kekuatan Suke no Mi untuk menjadi tak terlihat. Dengan refleks cepat, Shanks berteriak kepada Ben Beckman yang langsung melepaskan tembakan hakinya mengenai Shiryu dan memaksanya mundur. Sementara itu, Lakiru menghadapi Kuzan, tetapi hanya menemukan klon es yang hancur di bawah tembakannya. Tiba-tiba, sebuah kapal besar muncul di Cakrawala. Itu adalah kapal milik mantan anggota bajak laut Big Mom, dipimpin oleh Katakuri. Dengan mata penuh dendam, Katakuri melesat ke arah kapal Kurohige, berniat membebaskan Puding, adiknya yang ditawan. Namun, Kuzan dan Shiryu dengan cepat bereaksi, membekukan Katakuri dalam es sebelum dia sempat mendekat. Ben Beckman, yang menyaksikan kejadian itu, menggelengkan kepala. Terlalu gegabah, gumamnya. Kuzan, menyadari bahwa situasi semakin tidak menguntungkan, meminta Kurohige untuk menggunakan Gura-Gura no Mi untuk menciptakan tsunami besar. "Kita harus mundur untuk saat ini," kata Kuzan. "Dengan kedatangan Big Mom, kita tidak bisa bertarung dalam kondisi ini." Kurohige, meskipun enggan, menyetujui. Dalam halaman ganda terakhir yang megah, Kurohige mengguncang lautan dengan kekuatan buah iblisnya, menciptakan gelombang raksasa yang langsung dibekukan oleh Kuzan, membentuk dinding es raksasa. Bajak laut Kurohige kemudian menghilang di balik kabut, meninggalkan Shanks dan Katakuri dalam kemarahan dan frustrasi. Di sekolah Warus, Jinbe dan Robin berjuang mati-matian melawan raksasa iblis Oimo, yang berencana menghancurkan perpustakaan burung hantu, pusat pengetahuan kuno Elbaf. Oimo, dengan tubuhnya yang tak terkalahkan, terus bangkit meskipun telah dihantam oleh Fishman Karate Jinbe dan Gigantesco Mano Robin. Ketika monster-monster mimpi buruk ciptaan Killingham mulai berdatangan, situasi semakin buruk. Robin, dengan kecerdasannya, mulai menyusun rencana. Chapter ini ditutup dengan pemandangan dinding es raksasa di perairan dunia baru, simbol dari kekuatan dan kelicikan bajak laut Kurohige. Di Elbaf, Luffy berdiri di atas puing-puing, menatap ke arah Imusama yang masih belum terlihat. Di Marijuis, Daigon bersiap untuk mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Di Hachinosu, Fujitora mendekati penjara Garp, dan di sekolah Warus, Jinbe dan Robin bersiap untuk pertarungan terberat mereka.
Dunia One Piece berada di ujung tanduk, dan pertempuran ini baru saja dimulai. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini hingga akhir. Kalau kalian suka dengan konten ini, ayo tekan tombol like, tulis ide atau teori kalian di kolom komentar. Karena setiap masukan kalian bisa jadi inspirasi keren untuk video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update dengan konten terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di petualangan video selanjutnya.